Mai dan Naku di pasar ikan. Mai menyeret Naku bersamanya ke pasar ikan dan Naku mengenakan gaun Punjabi hijau dengan pita hijau neon buricak burinong yang serasi. Para wanita di sekitar Mai mengatakan kepadanya, mengapa Anda membawa gadis gila ini ke sini? Jika dia ada di sini, siapa yang akan datang untuk membeli sesuatu darimu? Mai menyuruhnya diam dan memikirkan bisnisnya sendiri. Kemudian salah satu dari anak-anak tersebut menyarankan agar dia kembali ke tempat asalnya. Dia pasti sudah pergi ke laut. Dan tentu saja, dia berada di dekat istana pasir bangunan laut dan Naku senang mengatakan rumah yang indah. Dan Mai dan anak-anak sampai di sana. Mai sedih melihat ini. Mai mencoba mengendalikannya dan membawa pulang Naku ke rumah. NS alias Nana Sahib sedang bermain catur sendirian. Baji masuk dan NS tanpa melihat Baji merasakannya dan mengatakannya, datanglah Baji. Baji mencoba menyentuh kakinya dan dia menghentikannya mengatakan bahwa Anda tidak perlu menyentuh kaki saya. NS menyuruhnya duduk di tempat duduknya dan dia mendekati bar menuangkan minumannya. Dan meminta Baji yang menurut Anda ada di balik tindakan mengerikan ini. Dia memprovokasi Baji untuk terus bermain dengan pikiran Baji. NS memperingatkan Baji bahwa dia perlu mengawasi Sutsarsono. Baji semakin yakin dan ingat bagaimana Sutsarsono ingin berada di kursi duta dan mengatakan bahwa NS Anda benar. Mai telah membawa pulang Naku dan membuatnya duduk di depan. Digu ganteng masuk berteriak dan memberitahu Mai bahwa dia perlu berbicara dengannya. Mai menyuruhnya menunggu saat dia harus mengurus Naku dulu. Digu si babi mendapat semua cemburu karena ibunya memperhatikan gadis itu. Digu meminta Mai untuk mengembalikan Naku ke asalnya setelah dia mendapatkan kesadaran. Tapi Mai menolaknya. Digu marah dan berjalan melintasi ruangan menuju Naku dan menarik tangannya untuk menyeret dia. Digu menyeret Naku keluar dari rumah dengan tangannya. Mai mengikuti mereka dan membebaskan tangan Naku dari Digu si Pigu dan mendorong Naku ke dalam rumah dan menutup pintu dan menghadapi Dige si Ontohot. Mai, Naku dan anak-anak. Mai memberi hir kepada anak-anak di rumahnya dan anak-anak yang asik menggoda. Naku di sisi lain ruangan telah membuka lemari dan mengeluarkan mantel dan sebuah tafis darinya. Dia melihat mantel dan merasa bahagia dan mereka menunjukkan kilas balik. Ketika duta meletakkan mantel di Naku yang sedang tidur. Dia kemudian menemukan kotak Sindoor dan mencoba membukanya tapi tidak bisa membukanya. Saat Mai melihat ini dan bergegas menuju teriakannya padanya dan Naku menjatuhkan kotak Sindoor dan Sindoor tumpah di lantai. Mai marah pada Naku. NS sedang bermain catur dan Suts duduk di sofa seberang. Mereka berbicara satu sama lain untuk saling memperebutkan kursi dan NS mengadu domba Sudarsono. Teleponnya berdering dan seorang wanita memanggil dan bertanya, Digu. Digu mengatakan bahwa Digu hanya untuk bangsanya. Kala mengatakan kepadanya bahwa saya membutuhkan bantuan Anda. Di sisi ini Kala meletakkan gagang telepon dan dia mengatakan pada seseorang bahwa dia siap untuk menemuiku. Batsya bertanya kepada Digu tentang niat wanita yang memanggilnya. Tapi Digu mengatakan kepadanya untuk tidak membicarakannya karena dia sudah kesal sama Mai dan Naku. Mai meminta Digu untuk menemukan Nakusha Sahib untuk kebahagiaannya. Ketika Digu bertanya bagaimana dia bisa menemukannya dengan satu nama. Dia menjawab dia bisa melakukannya dengan mengangguk setuju. Pada intinya Digu diminta Ai mengganti posisi data. Mai memberi dia dan hir dan mengatakan akan mengirim lebih banyak. Dan pergi dari sana. Di PNAI di kamar data. Dia mengambil foto dari meja rias dan tangisan. Meminta data untuk segera kembali. Dia ingin bertemu dengannya dengan Naku. Krups datang ke sana, dan memintanya untuk menjadi kuat. Krups melanjutkan apakah Kala tidak berada di belakang Tasya yang hilang. Baji datang dan menginformasikan tentang kedatangan Nana Supriyatna. Dia mengatakan dalang di balik semua ini kemungkinan Kala. NS kembali bersikeras memilih seseorang untuk menggantikan posisi data. Tapi Ai memintanya untuk menunggu beberapa hari lagi. Suts menjawab NS mengatakan Kala tidak berada di belakang ini. Tapi dia tidak bersama Kala sekarang. Kemudian dia kembali menuduh Baji mengincar tempat data. Baji menjawab bahwa dia adalah ayah dan anak data. Kala sampai di pantai untuk memenuhi Digu. Digu datang dan Kala melepaskan beberapa air mata buaya. Dan mewakili dirinya sendiri yang dilecehkan oleh data dan Naku. Dia memberi Digu foto mereka dan memintanya untuk mencarinya. Dia mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam atas penderitaannya. Digu bertanya kepadanya tentang uang. Yang dia menjawab dia tidak punya, tapi akan memberinya banyak jika dia akan menyelesaikan pekerjaan itu. Kala kembali meneteskan air mata buaya yang mengatakan bahwa dia wanita tak berdaya yang membutuhkan pertolongannya. Dia bahkan melipat tangannya di depannya. Tapi tetap saja Digu tidak percaya dan pergi.
Adegan bergeser ke Basti. Nakusha menggambar di dinding kejadian mandir. Anak-anak datang ke sana dan mengejutkannya. Nakusha mengatakan bahwa sahibnya akan memarahi mereka jika dia tahu tentang ini. Mereka kemudian melihat gambar di dinding dan memintanya untuk berhenti jika tidak Mai akan marah. Nakusha menggambarkan lukisan itu. Mai datang ke sana, dan anak-anak meminta mereka untuk membawa Nakusha keluar karena dia akan merasa lebih baik. Mai setuju. Digu telah pingsan di dalam van. Batsha dan anak gendut datang ke sana dan mengkritik kebiasaan minumnya. Batsha membawa kemeja Digu untuk dicuci, dan menyimpan foto yang diberikan oleh Kala di bawah kursi. Anak-anak bermain dengan kaleci atau kelereng. Nakusha bermain dengan mereka. Dia benar-benar seperti anak yang telah dia lakukan sebelumnya. Kemudian dia melihat sebuah van hitam yang lewat dan mengingat data dibawa pergi dengan van hitam dan mengejarnya. Dia sedang dalam perjalanan mengejar van. Anak-anak setelah dia berteriak berhenti. Mereka melewati van Digu dan memintanya untuk menghentikannya. Digu juga mengejarnya dengan anak-anak di belakangnya. Anak lain memanggil Mai yang juga datang ke sana. Nakusha sedang berlari dan truk datang dari sisi berlawanan. Dan akan menonjok Nakusha saat Digu melompat dan menariknya ke samping. Nakusha tegur dia mengatakan dia pergi untuk sahibnya alias Data. Digu menjadi kesal dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirimnya ke sahibnya dan mendorongnya ke depan mobil. Ketika Mai menghentikannya dan mentabok dia, dan bertanya kepadanya apakah Anda sudah gila, mengapa Anda mengambil kemarahan orang lain padanya. Batsha Data sedang bermain musik. Ada yang turun di taman bunga yang disebut Kala. Dia mengatakan kepada Digu bahwa dia sepertinya bisa memberikan uang sebanyak yang Anda mau. Digu menyuruh Batsha untuk pergi sehingga dia bisa berurusan dengan Kala. Kala bergerak menuju Digu dan meletakkan tas di depannya dan duduk di sampingnya. Dia menatapnya dan mengatakan sesuatu. Digu memutuskan untuk bertemu seseorang. Dia bertemu dengannya. Kala bilang kau bekerja demi uang. Nah, tas ini memiliki begitu banyak uang yang tidak akan Anda lihat dalam hidup Anda. Digu mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan seorang wanita dan Kala mencoba membujuknya tapi tampaknya gagal. Saya membutuhkan Anda dan saya perlu membalas dendam dari orang-orang itu. Digu bilang tapi kenapa hanya aku? Ada banyak orang lain yang akan melakukannya demi uang. Digu berjalan pergi meninggalkan marah Kala. Kala berjalan kembali ke mobilnya dan pergi dan mengalami kilas balik. Dia memiliki kilas balik dari pertemuan terakhirnya dengan duta saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia bukan bagian dari Patil Niwas. Sebuah mobil putih datang di depannya dan berhenti dan Kala menjadi marah dan nana dan menodongkan senjatanya. Dia mengatakan bahwa Anda mabuk. Perilaku buruk macam apa ini? Digu memberi Mai tas penuh uang. Dia mengatakan bahwa ini untuk perawatan gadis itu dan Mai mengatakan bahwa saya tidak mengambil uang Anda tapi Digu mengatakan bahwa mereka telah membicarakannya kemarin dan saya telah memberitahu Anda bahwa saya akan mengatur uang untuk perawatannya. Mai memiliki kilas balik dari Naku dan kejenakaannya sampai saat ini dan ikatannya dengan Naku dan Digu memberinya uang. Dan Mai mengatakan bahwa saya tidak tahu mengapa saya siap untuk mengambil uang dari Anda untuk perawatannya dan Digu memberinya alamat dan nama dokter dan Mai mengatakan kepadanya bahwa dia harus ikut dengan mereka. Dia melihat Naku bermain dengan anak-anak di luar dan memiliki kilas balik Naku juga. Dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa diobati dan Mai bilang mari kita lihat dan dia juga memperhatikan Naku dan melihat kembali lukisan kuil di dinding yang digambar oleh Naku. Sudarsono berjalan masuk dan berjalan selangkah dan jatuh dan tasnya penuh dengan uang terbuka. Uang tumpah, Baji dan Lila mengejek Sudarsono. Dia bertanya bagaimana mendapatkan begitu banyak uang dan Suds mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari judi online. Baji mengatakan kepada Lila bahwa sekarang dia telah menjadi pria bertubuh besar dengan uang besar. Sudarsono mengatakan bahwa tidak membuat pertarungan suami dan istri. Baji mengatakan kepadanya bahwa Anda melihat bagaimana dia berbicara dan bagaimana dia mendapatkan tas itu penuh uang dan mengatakan bahwa dia kembali melakukan sesuatu yang salah dan Sudarsono mulai meneriak juga. Dia mulai menangis dan bergabung dengan tangannya dan mengatakan bahwa saya memohon kepada Anda, jangan beri saya lebih banyak rasa sakit dan katakan bahwa saya mempercayai Anda dan memberi Anda kendali Patilwadi tapi hari ini Anda membuktikan bahwa tidak ada orang yang dapat menggantikan posisi duta. Baji mencoba menjelaskan tapi dia belum siap untuk mendengarkan dan mengatakan bahwa saya tidak mempercayai Anda dan saya melihat kegelapan di masa depan Patilwadi dan meminta Lila untuk menghubungi nomor Nana. Dia mengatakan bahwa Nana benar.
bahwa kursi kosong adalah akar penyebab setiap kejahatan. Sekarang saya harus memberi Patilwadi di tangan seseorang dan tidak mendengarkan siapapun. Dia mengambil telepon dan terus berbicara. Nana Saheb melakukan puja siwa dan menerima telepon dan Ai mengatakan bahwa Anda benar, kita perlu memberi Patilwadi kepada seseorang. Dan Nana bertanya apakah ada masalah dan Ai mengatakan tidak, tapi saya pikir mungkin ada. Dan kita perlu memutuskan dan Nana mengatakan bahwa Anda bisa melihat siapa saja kecuali duta. Ai mengatakan bahwa itu akan sulit. Tapi saya harus memikirkan seluruh waduk Patil dan 2 senapati tidak membuat Badsyah. Saya ingin Anda menemukan orang yang baik untuk Patilwadi. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar mempercayainya karena dia adalah guru duta. Apa yang harus saya katakan ini? Kecuali NS mengatakan oke dan memotong telepon dan tersenyum serigala seperti senyum dan AS pergi semua Ai Jakdam. Mai sedang menyiapkan makanan dan Naku membantu. Mai tidak enak badan dan Naku melihat ini dan menyeka keringat dari wajah Mai dengan dupatannya. Mai memerhatikannya dengan cinta. Naku memanggilnya Ai. Dan Mai mendapat semua hasrat dan mengatakan bahwa aku suka saat kau memanggilku Ai. Dan Naku bertanya apa yang kamu making. Puran Poli dan Mai mengatakan bahwa tidak. Saya membuat daal, karena mereka datang untuk makan nah. Dan Naku bilang ya dia akan datang dan makan daal. Dia makan sesuatu yang dibuat oleh saya. Mai menjadi sedih tapi mengatakan bahwa ya dia akan datang, atau dia akan mendapat pemukulan dari Mai. Naku mengatakan bahwa ya, Anda mengatakan kepadanya seperti ini, tapi tidak seperti ini, berbicara kepadanya dengan suara tinggi sehingga dia merasa takut dan tidak pernah meninggalkan saya. Mai merasa sama sekali tidak baik dan berteriak untuk anak-anak tapi suaranya tidak keluar dan Naku mengatakan bahwa tidak seperti ini. Anda harus berteriak dan dia berteriak seperti dia. Mai tersenyum tapi menjadi lebih sakit dan mulai pingsan dan Naku membuatnya terbaring di tempat tidur. Mai menyuruhnya untuk memanggil anak-anak tapi Naku mengatakan bahwa tidak perlu, mereka akan datang dan tidak akan membiarkan Anda beristirahat. Dan mulai menekan kakinya. Cendia masuk dan melihat Mai berbaring di tempat tidur. Dia bertanya apa yang salah dan Naku mengatakan kepadanya bahwa dia sedang beristirahat tapi Cendia merasakan sesuatu yang salah dan berjalan ke Digu. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.